Hari kedua buat pemasangan BYD M6 ini. Nah, kalau kemarin kita ngerjakan full untuk fokus di peredam, hari ini kita sudah mulai mengerjakan pemasangan upgrade untuk audionya. Sebelumnya, kalau BYD M6 ini akinya di luar ya. Kalau kemarin kita ngerjakan BYD Seal, akinya di dalam. Sebelum kita memulai melakukan pemasangan perangkat-perangkat di dalam, kita pasti yang kita pasang itu kabel plus dan minus. Ini plus masuk, ini min masuk juga. Kita bungkus juga. Apa yang kita bungkus nanti saya tunjukin di video ini. Jadi semua kita pasang rapi. Kita jalur dari sana, dari bawah sini. Jadi buat kalian yang mau bangun mobil BYD M6, mungkin punya bengkel audio juga, ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi. Jadi nanti dilewatkan ke bagian situ. Ya, di grommet bawaan mobil karena kabelnya kita ini masih pakai kabel 4 AWG. Tapi kalau 0 AWG kita sudah pakai grommet khusus yang kita bikin langsung di plat mobil. Jadi perkabelannya kita pakai 4 AWG, biasanya kita pakai 100. Ini belum diganti, nanti kita pakai yang 100 ampere. Masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam. Set, semua kabel speaker ini masih berantakan karena kita lagi cari jalur soket to soketnya. Jadi gini, mobil BYD M6 ini kan ada prosesornya. Ampli atau prosesor lah, ini yang bawaan mobil. Dia terhubung langsung ke semua speaker, head unit dan kawan-kawan melalui satu kabel khusus, soket yang ke prosesor atau amplinya. Nah, kita kan nggak mau potong kabel, kita nggak mau merusak supaya garansinya BYD M6 ini masih tetap bisa jalan. Jadi kita tambahkan extension soket. Soketnya seperti apa? Nih, soketnya, coba pinjam soketnya. Jadi soket bawaan mobil itu kita tidak rusak. Ke prosesor kita itu nanti ini ya. Ini prosesor stack ya. Ini ke ori. Nah, ini nanti yang dari bawaan mobil nancap ke sini ya. Benar ya. Jadi tidak ada yang kita potong, tidak ada yang kita rusak. Kalau misalnya untuk kalian tidak pakai subwoofer, ini bisa dipakai ini ya. Plus minusnya ya. Ada fuse-nya juga, tapi kalau kita tidak pakai ini, kita bikinkan langsung dari yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, kita pakai kabel 4 AWG masuk ke dalam untuk sumber arus listriknya atau strumnya. Nah, kalau kita sudah pakai soket seperti ini, kita mau rubah dalamnya apa-apa, itu kan ini kabel dari kita, jadi nggak ada masalah. Kita tidak ada rusak kabel yang ada di mobil. Ini soketnya, simpan dulu, itu soket cadangan kita, buat ngerjain mobil M6 berikutnya. Habis ini ada beberapa M6 yang sudah booking, bakalan masuk ke tempat kita juga. Nah, jadi gini, kalau kalian, ini berbagi tips saja. Kalau di M6 ini ada dua opsi, mau bangun audio dengan perangkatnya ditaruh di depan atau di belakang. Kalau mobil BYD Seal itu pasti harus di belakang, karena menurut kami sudah bongkar semua, tidak ada tempat untuk di depan, bener ya, Nu ya? Nggak ada space ya, nggak ada space jadi. Sekecil apapun itu prosesornya lah, tapi kan kecil-kecil prosesor juga segini ukurannya, nggak mungkin bisa, jadi pasti harus ditaruh di bagasi. Nah, cuman untuk di BYD Seal, di bagasi dengan mau di kosmetik atau disembunyikan apa, itu masih bisa diakalin. Nah, kalau di M6 ini, kalau di depan, triknya ditaruh di bagian bawah dashboard. Selama kalian bisa atur, nanti dia akan cukup. Ada sedikit yang harus dipaskan lah, dicocokin. Ini di bawah ini nggak mungkin nih, dipasang perangkat nggak mungkin, karena sempit sekali. Nah, kalau opsi yang untuk di belakang di sini. Karena BYD M6 ini kan dia punya kompartemen seperti beberapa mobil. Yang saya paling hafal betul adalah seperti mobil Scenic, dia kompartemennya lumayan luas. Ini bisa dicopot. Setelah dicopot, dibuatkan box khusus untuk kita naruh perangkat-perangkat. Nanti di sini bisa ditaruh subwoofer dan kawan-kawan gitu. Ini bisa sebagai opsi. Yang mana tujuannya supaya perangkat itu berada di dalam semua. Nanti kalau kursinya semua dilipat ya dia tetap seperti normal. Cuman ya ada satu box subwoofer. Terus kemarin saya juga sedikit ngulik tentang mobil M6 ini. Jadi M6 ini dia punya satu space buat kalian yang kepingin punya subwoofer tapi nggak kelihatan boxnya. Nah, ditaruh di sini. Oh, harus dibuka. Jadi di sini ada lubang. Itu kita bisa bikinkan box. Lalu nanti tutupnya ini kita copot, kita custom pakai grill, pakai subwoofernya ukuran 8 inch. Jadi oke banget sih. Terus M6 yang ini saya juga nggak tahu ya, ada berapa tipe M6 yang mungkin masuk ke Indonesia. Dia punya speaker di sini nih, tempat speaker ya. Tapi kalau untuk yang seri ini nggak ada speakernya. Jadi cuman dummy aja. Dan lubangnya pun masih ketutup. Nah, nanti itu kita bisa custom, kita pasang speaker juga. Jadi kalau secara konsep untuk opsi ya, M6
bisa opsi tampilannya two way, pintu tengah pakai koaksial, bagian belakang rear wheel ini itu bisa dipasang kalau kita punya namanya Berlin Concentric speaker full range ya. Dijadikan full range maksudnya. Itu bisa dijadikan two way, bisa dijadikan full range juga. Nah, dipasang di bagian belakang. Jadi semua speaker nyala. Nah, kalau konsep seperti itu berarti tampilannya OEM. Tapi bisa juga kalau kalian kepengen yang lebih jos lagi, M6 ini depannya dibangun three-way, pintu tengah tetap pakai koaksial, atau kalau kepengen nendang suara bassnya, kasih mid bass guys. Ada yang datang. Oke, nggak apa-apa nanti aja. Tunggu sebentar. Oke, jadi dipasang mid bass supaya lebih nendang lagi. Nah, di bagian belakang ini tetap opsinya adalah speaker yang 3 in atau paling besar 4 in untuk dijadikan sebagai pengisi suara dari bagian belakang. Kita namanya rear wheel. Kalau untuk subwoofernya bebas. Ini bisa pakai subwoofer 8 in, 10 in pun bisa. Oke? Sudah? Ini sekarang lagi proses. Habis ini kita persiapan mau merakit perkabelannya. Habis gitu kita mau mulai proses tuning. Dan nanti kita akan tunjukin cek soundnya di Instagram Concerto Malang. Jangan lupa kalau kalian belum pernah masuk ke dalam atau berselancar ke dalam Instagramnya Concerto Malang, cobalah sekali-sekali masuk. Dan kalau kalian berkenan juga di follow. Oke?